Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Studi Rizal, selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Pradipta Kusuma Abirawa dengan NIM 146, yang kedua ada Muhammad Rafli dengan NIM 165, yang ketiga ada Farika Devita dengan NIM 140, dan yang terakhir saya sendiri, Safenika Farera dengan NIM 004. Nama saya Farika Devita Diana dengan NIM akhir 140. Di sini saya akan menjelaskan pengertian singkat dari filsafat. Filsafat adalah kata majemuk yang berasal dari Yunani, yaitu philosophia atau philosophos atau philo, yang berarti cinta atau loving. Sedangkan sophia atau sophos berarti pengetahuan atau kebijaksanaan atau wisdom. Jadi, filsafat secara kesederhanaan berarti cinta pada pengetahuan atau kebijaksanaan. Ciri-ciri filsafat antara lain yaitu rasional, sistematis, universal atau menyeluruh, mendasar atau radikal. Filsafat memiliki 3 objek. Yang pertama, wujud atau anatologi. Pembahasan anatologi mencakup hakikat segala yang ada di dalam al-manjudat. Al-yakfium atau aksiologi, pembahasan aksiologi bersangkutan dengan hakikat nilai. Dalam menentukan hakikat atau ukuran baik dan buruk dibahas dalam filsafat etika atau akhlak. Yang terakhir ada al-marifah atau epistemologi. Pembahasan epistemologi bersangkutan dengan hakikat pengetahuan dan cara bagaimana dengan sarana apa pengetahuan dapat diperoleh. Yang terakhir, saya akan memberikan penjelasan singkat terhadap filsafat Islam. Filsafat Islam adalah gudang pengetahuan yang dengan basis pemikiran rasional. Pada akhirnya menuntun pada iluminasi, dan iluminasi tidak pernah terpisah dari hal yang sakral. Filsafat Islam berdasarkan pada prinsip agama dan amat bertumpu pada ruh. Dikatakan filsafat religius karena filsafat Islam tumbuh di jantung Islam. Filsafat Islam pada akhirnya memiliki 2 pemahaman. Yang pertama sebagai filsafat Yunani yang diadopsi oleh para pemikir Islam. Yang terakhir sebagai pemikiran yang bersifat filosofis dari para pemikir Islam sebelum adanya penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab atau ilmu kalam. Namun penggunaan filsafat Islam dengan pemahaman yang pertama itulah yang lebih banyak digunakan dan dikenal di khalayak ramai, bahwa filsafat Islam adalah filsafat yang diadopsi oleh para pemikir Islam. Kesimpulan dari saya tentang materi ini, pendidikan merupakan suatu proses menanamkan sesuatu ke manusia. Dalam hal ini, suatu proses dari menanamkan mengarahkan pada teknik sistem yang dengan disebut pendidikan. Secara bertahap, diberikan sesuatu mengacu pada isi dari apa yang ditanamkan, dan manusia mengacu pada penerima baik metode maupun isi kontennya. Teori pendidikan adalah pondasi dan langkah pertama dalam mengembangkan pendidikan. Contohnya mengembangkan materi atau kurikulum ke manajemen sekolah serta metode dalam proses pembelajaran. Selanjutnya untuk materi yang saya sampaikan yaitu dorongan Al-Quran terhadap akal pemikiran filsafat. Pertama-tama saya akan membahas akal terlebih dahulu. Akal berasal dari bahasa Arab yaitu al-akal dari bentukan kata akola atau yakilu akalan yang bermakna paham atau memahami. Adapun ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan dorongan kepada manusia agar menggunakan akalnya untuk hal-hal yang berguna, yaitu surat An-Nahl ayat 12 dan surat Al-Isra ayat 70, yang dimana berbunyi, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Quran surat An-Nahl ayat 12. Lalu selanjutnya ada surat Al-Isra ayat 70 yang berisikan tentang, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan dari kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Al-Isra ayat 70. Adapun fungsi akal dalam Islam, yang pertama syarat mempelajari ilmu pengetahuan, yang kedua sarana untuk memahami kebenaran, yang ketiga sarana untuk berpikir, yang keempat sebagai alat dan kendali bagi seorang mukmin, yang kelima sebagai pencegah. Menurut tanggapan saya tentang filsafat Islam membantu kita untuk memahami bahwa sesuatu tidak
selalu tampak seperti apa adanya, dan filsafat juga membuat kita menjadi lebih kritis karena filsafat mengajarkan kita bagaimana bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Tanggapan saya tentang filsafat Islam itu membantu kita untuk memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya, dan filsafat juga membuat kita menjadi lebih kritis karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Terima kasih. Yang terakhir ada kesimpulan, filsafat Islam berpedoman pada ajaran Islam. Dari presentasi yang kami sampaikan serta sesi tanya jawab dari teman-teman kami, dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam adalah hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Hubungan filsafat dengan ilmu keislaman lainnya memiliki perbedaan di metode dan objeknya saja. Mungkin sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan, serta pendapat dari kami satu persatu tentang filsafat Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradipta Kusuma Birawa dengan NIM 146. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari filsafat Islam, yaitu hubungan filsafat Islam dengan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dimulai dari yang pertama, yaitu filsafat Islam dan ilmu kalam. Dalam ilmu kebahasaan, kalam ialah kata-kata yang tersusun dalam suatu kalimat yang mempunyai arti. Sementara dalam ilmu agama, kalam adalah firman Allah. Kemudian kata ini menunjukkan suatu ilmu yang berdiri sendiri, yaitu ilmu kalam. Ilmu kalam merupakan salah satu ilmu keislaman yang timbul dari hasil diskusi umat Islam dalam merumuskan akidah Islam dengan menggunakan dalil akal dan filsafat. Ilmu kalam sebagaimana halnya filsafat Islam terpengaruh dengan filsafat Yunani. Namun demikian, sumber pokok yang mereka manfaatkan adalah nas-nas agama. Ini dapat dilihat terutama pada aliran Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah. Walaupun demikian, dalam kenyataannya ilmu kalam lahir dari masalah Islam sendiri, sedangkan cara pemecahannya yang hanya terpengaruh dari filsafat. Lalu yang kedua ada filsafat Islam dan tasawuf. Tasawuf berasal dari kata sufi, yakni sejenis wol kasar yang terbuat dari bulu yang dipakai oleh orang-orang yang hidup sederhana namun berhati suci dan mulia. Tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Iraqi, tasawuf dalam Islam baik yang sunni maupun yang falsafi termasuk dalam ruang lingkup filsafat Islam secara umum. Menurut hal ini disebabkan kaum sufi mempergunakan logika dalam mempelajari al-hulul, wahdat al-wujud, al-baqa, dan al-fana. Jadi jelas bahwa tasawuf Islam secara umum dapat dikelompokkan ke dalam ruang lingkup filsafat Islam. Dan yang ketiga, filsafat Islam dan usul fikih. Usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah dan bahasa yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum syariat mengenai perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil secara detail. Abdul Al-Razik dalam bukunya Tamhid li Tarik Al-Falsafah Al-Islamiyat dan Al-Iraqi dalam bukunya Al-Falsafah Al-Islamiyat memasukkan ilmu usul fikih ke dalam lingkup filsafat Islam karena ilmu ini disebut juga ilmu usul al-ahkam. Seperti ilmu kalam dan ilmu tasawuf, ilmu usul fikih ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan falsafah Islam. Selain itu, ilmu usul fikih dalam menetapkan hukum syariat juga mempergunakan pemikiran filosofis. Bahkan ia cenderung mengikuti ilmu logika karena memberikan definisi-definisi terlebih dahulu. Dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum diperlukan ijtihad. Karena pentingnya ijtihad ini dimasukkan menjadi sumber ketiga dari hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Di samping ijtihad, dikenal pula istilah al-rai yang biasa diterjemahkan dengan akal atau pikiran. Dalam istilah hukum al-rai ialah bersandar dan bergantung semata pada pendapat akal dalam menentukan hukum syariat ketika ketiadaan nas hukumnya dalam Al-Quran dan al-hadis.
Di samping ijtihad dan al-rai, dikenal pula istilah al-qiyas atau analogi yang mengandung arti mengukur sesuatu dengan ukuran tertentu. Sementara itu dalam istilah usul fikih berarti menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan hukum sesuatu yang lain yang ada nas hukumnya atas dasar persamaan ilat atau sebab. Dalam menentukan persamaan ini diperlukan pemikiran seperti haramnya khamr. Haramnya minuman keras selain khamr yang tidak ada nas hukumnya disamakan dengan haramnya khamr yang ada nas hukumnya dalam Al-Quran. Maka usul fikih dimasukkan ke dalam ruang lingkup filsafat Islam. Usul fikih secara khusus adalah ilmu syariat yang berdiri atas dasar agama, sedangkan objeknya menetapkan dalil bagi hukum dan menetapkan hukum bagi dalil. Lalu yang keempat, filsafat Islam dan sains. Sebagaimana diketahui, filsafat merupakan satu ilmu yang mencakup seluruh lapangan ilmu pengetahuan, baik yang teoritis maupun yang praktis. Kenyataan ini dapat disaksikan dalam temuan-temuan yang dihasilkan oleh filosof-filosof Islam sendiri, seperti Al-Kindi, ahli ilmu pasti dan ahli falak yang tersohor. Ibnu Sina termasyhur dengan ilmu kedokteran yang menyusun kitab Al-Quran yang menjadi rujukan baik di barat maupun di timur. Dapat disimpulkan bahwa setiap filosof adalah ilmuwan karena filsafat berdiri atas dasar ilmu pasti dan ilmu alam. Akan tetapi tidak setiap ilmuwan adalah filosof. Pada masa peradaban Islam mencapai kejayaannya, ketika itu antara filsafat, sains, dan agama berbaur menjadi satu sehingga saling mempengaruhi. Akan tetapi perkembangan filsafat bagi orang yang datang belakangan setelah abad ke-6 Hijriah amat disayangkan. Mereka telah merasa puas dengan membahas dan mengulas masalah-masalah filsafat saja tanpa berpijak pada dasar ilmu yang melandasinya. Akibatnya terputuslah hubungan antara filsafat dan sains. Kemudian hubungan keduanya mulai rukun setelah Timur kembali mengambil sains. Namun saat ini konfrontasi yang dirasakan bukan lagi antara filsafat dan sains, melainkan antara filsafat dan agama. Menurut saya, adanya filsafat Islam untuk menjawab ataupun mengkritisi persoalan dengan cara rasional dan tidak melepas dari ajaran dunia keislaman, serta menjawab dengan menyertakan wahyu-wahyu di dalamnya, sehingga segala pertanyaan dijawab melalui akal. Dan apabila terdapat pertentangan dari kesimpulan akal, maka diartikan secara maknawi sehingga ada makna di balik kata-kata tersebut. Dan di samping itu pula Islam sangat menghargai akal. Maka dari itu terdapat dua kebenaran di dalam agama Islam, yaitu kebenaran wahyu dan kebenaran akal. Nah, di filsafat Islam inilah yang bisa menggabungkan sehingga mempunyai korelasi antara wahyu dan akal. Maka dari kedua hal itu tidak mengalahkan salah satunya. Dan filsafat Islam sendiri juga hadir karena terdapat tantangan umat Islam pada saat itu mengenai keilmuan filsafat. Dan cara untuk menghadapi tantangan keilmuan filsafat itu, maka harus mengetahui keilmuan filsafat dan sains itu. Dan dulu filosof umat Islam berdatangan ke Persia untuk mempelajari, menerjemahkan dan mengkritisi, bahkan melahirkan karya-karya orisinal. Karya yang khas dari filsafat Islam yaitu karya yang bernuansa religius, karena di dalamnya mencantumkan ajaran-ajaran agama Islam, tidak keluar dari ajaran agama Islam. Maka di filsafat Islam juga melahirkan banyak filosof muslim yang karyanya sangat monumental, seperti Ibnu Sina, yaitu Asy-Syifa. Beliau mengeluarkan Asy-Syifa yang merupakan ensiklopedia filsafat di mana semua para pemikir pada zamannya dan sesudahnya, bahkan dari dunia barat pun menjadikan Asy-Syifa sebagai rujukan. Betapa masyhurnya filosof muslim sehingga memberikan pengaruh yang kuat terhadap dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Asaka dengan NIM 165. Saya di sini akan menjelaskan mengapa filsafat menjadi aspek penting. Filsafat menjadi aspek penting karena memiliki 3 aspek dalam kajiannya. Yang pertama adalah ontologi.
secara bahasa Yunani terdiri dari dua kata, on atau being dan logos atau logic. Jadi ontologi ialah the theory of being, being, atau tentang teori keberadaan sebagai keberadaan. Sementara menurut istilah, ontologi ialah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Hal senada juga menurut sumber lain disebutkan bahwa ontologi itu membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengajian mengenai teori tentang ada. Pembahasan ini sangatlah penting untuk diketahui secara utuh, bahwa ontologi merupakan pembahasan dalam rangka untuk mencari atau mendapatkan hakikat sesuatu. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Karena epistemologi itu adalah teori pengetahuan, tidak lain dan tidak bukan merupakan kelanjutan yang tak terpisahkan dari ontologi seperti yang telah dijelaskan di atas. Tanpa pemahaman yang utuh tentang ontologi dari suatu hakikat, mustahil kita dapat memahami dan menjawab dari pertanyaan apa yang sedang kita cari jawabannya. Hal senada juga dengan aspek epistemologi atau teori pengetahuan dari sesuatu yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup, pengandalan, dasar-dasar, dan pertanggungjawaban tentang pengetahuan yang dimilikinya. Proses pencarian epistemologi atau teori sesuatu pengetahuan yang kita amati dan kita cari biasanya didasarkan atas pertimbangan sikap skeptis, karena dengan sikap ragu itulah orang mencari tahu tentang berbagai hal yang melingkupnya. Maka dari sinilah kemudian lahir sebagai pengetahuan baru yang tergali tentang suatu tersebut. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi secara bahasa berasal dari perkataan axios, bahasa Yunani yang berarti nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi mengandung pengertian tentang nilai. Sementara secara umum aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh dari berbagai capaian manusia yang telah didapatkan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah banyak memberikan daya manfaat dan daya guna bagi kehidupan manusia selama ini. Namun demikian, secara temuan yang dihasilkan oleh pengetahuan dan teknologi itu memberikan bermanfaat dan berguna tidaklah masalah. Karena tiga aspek tersebut, maka filsafat sangat penting dalam kehidupan kita.